Halo, perkenalkan nama saya Andrea Fitri Azahra, DKV 2024I dengan NIM 095 dan di sini saya akan menjelaskan tentang majas dan contoh penggunaannya dalam iklan produk. Di sini saya akan menjelaskan 11 majas, yaitu yang pertama ada asosiasi, lalu ada majas alegori, lalu ada majas metafora, majas sinestesia, majas personifikasi, majas paradoks, majas sinisme, ironi, sarkasme, litotes, dan hiperbola. Mari kita mulai dengan majas asosiasi dulu. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun memiliki kesamaan sifat. Di sini biasanya dalam iklan digunakan untuk menggambarkan keunggulan atau kualitas suatu produk dan menyamakannya dengan benda lain yang lebih mudah dipahami oleh audiens. Mari kita lihat contoh iklan ini. Saat puasa, kita harus bisa simpan cairan tubuh. Seperti kaktus. Karena itu, kita minum Pocari Sweat saat sahur. Pocari Sweat saat sahur. Simpan cairan tubuh. Ion saat sahur, Simpan cairan lebih lama. Dalam iklan Pocari Sweat tersebut, tubuh manusia digambarkan sebagai kaktus, di mana dalam kehidupan nyata, kaktus memiliki kemampuan untuk menampung air yang sangat banyak dan bertahan cukup lama walaupun habitatnya berada di gurun pasir. Di sini, Pocari Sweat atau produk tersebut menggunakan majas tersebut untuk menggambarkan kualitas produk mereka yang dapat membuat manusia dapat menyimpan cairan tubuh lebih lama sehingga mereka tidak kekurangan cairan saat berpuasa. Selanjutnya adalah majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menggunakan simbol atau cerita untuk mewakili makna lain. Dalam iklan, majas alegori biasanya digunakan untuk membuat sebuah iklan tampak lebih menarik dan maknanya dapat dilihat lebih mendalam. Contohnya iklan ini. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Nah, hubungan majas alegori dengan iklan ini adalah dalam penggambaran visualnya yang menggunakan cerita sehari-hari. Di sini mereka menggambarkan haus itu bukan sebagai yang kayak menginginkan minum atau langsung kayak mencari air gitu, namun digambarkan dengan hal lain, misalnya kayak efek dari haus itu sendiri, yaitu kurangnya fokus. Nah, di sini iklan tersebut atau iklan aqua ini menggambarkan dengan simbol ke cerita sehari-hari untuk lebih dekat terhadap audiens. Selanjutnya adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung dengan membuat suatu objek seolah-olah menjadi objek lain untuk mempertegas makna dalam sebuah iklan. Contohnya iklan yang ini nih. Nah, dalam iklan Lego tersebut menggunakan majas metafora dengan menampilkan susunan Lego yang sederhana dan namun menghasilkan bayangan seperti bentuk pesawat yang sesungguhnya. Bayangan pesawat menjadi representasi dari kemampuan imajinasi anak-anak yang bayangkan bahwa dari bentuk sesederhana itu dapat dibayangkan sebagai bentuk pesawat yang asli. Selanjutnya adalah majas sinestesia. Nah, majas sinestesia ini adalah majas di mana seolah-olah indera kita itu bertukar kemampuan gitu, atau menukar tanggapan antar indera kita, di mana sesuatu yang seharusnya dirasakan oleh mulut malah dirasakan oleh
indera lain. Misalnya dari indera perasa dihubungkan ke indera penglihatan, atau indera pendengaran dihubungkan dengan indera penciuman. Nah, contohnya dalam iklan ini nih. Thank you. Wih, cakep nih. Nagih juga lagi. Hah? Nagih? Laksa kan? Hah? Ya kali lewatin nikmat krimi kuah Singapura spicy laksa yang otentik. Ih, kapan lagi ngelewatin kesempatan kenalan sama cowok ganteng? Laksa! Cowok ganteng lah! Laksa! Ganteng! Laksa! Aduh, ini ada apaan sih? Laksa! Ganteng! Laksa! Ganteng! Hah? Gimana? Ini mah aroma Singapura banget. Sukses! Tur monitor, kaki arahin ke laksa. Tur monitor. Salsa. Laksa. 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 Mie sedap cup Singapura spicy laksanya, Kak. Saatnya aktifkan operasi Laksa Sense. Yeay, laksa, yeay. Supreme so spicy so Singapura. Lagi banget cuy. Siap yuk kita buat jogetin mie kenyalnya Singapura Spicy Laksa. Mie sedap cup Singapura Spicy Laksa emang irresistible. Nah, pada iklan itu terdapat sebuah scene di mana salah satu mata dan mata yang lainnya itu berkelahi karena yang satu itu bukannya tergoda atau sepandangan dengan mata yang satunya, tapi malah melihat ke arah produk, yaitu mie cup sedap itu. Nah, seolah menggambarkan bahwa mata itu tuh sedang lapar gitu loh, bukan perut atau perasa kita yang lapar, tapi mata kita yang lapar dan ingin makan. Seolah dia itu menggantikan tugas untuk memberikan sinyal pada tubuh bahwa dia itu sedang lapar. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Nah, majas ini seolah memberikan sifat manusia kepada benda tak hidup atau hewan atau hal abstrak lainnya. Dan dalam iklan itu biasanya disebutkan atau digunakan majas ini itu untuk membuat produk agar terlihat lebih hidup atau misalnya memiliki karakter gitu. Nah, kita coba lihat contoh iklan yang ini. Bro, bola kamper ini ada wanginya nggak sih? Nggak ada? Coba deh kibasin rambut kamu dan cium lagi. Cuma bau kamper aja, nggak wangi. Aduh, kalau nggak wangi, gimana mau terima tamu? Stella Pocket. Nah, ini baru wangi. Apa yang tidak wangi tidak bisa mempesona. Stella Pocket, wanginya sungguh mempesona. Nah, yang dipersonifikasikan dalam iklan tersebut adalah alat pel dan shower yang digambarkan memiliki mata dan mulut dan dapat bergerak sangat leluasa seperti manusia pada umumnya gitu, dan juga digambarkan dapat memberikan komentar. Nah, selanjutnya adalah majas paradoks. Nah, majas paradoks ini sendiri adalah majas yang dimana dia itu majas pertentangan. Majas pertentangan antara dua hal, namun yang sebenarnya itu memiliki makna yang logis gitu jika disatukan. Nah, majas ini itu sering digunakan dalam iklan untuk menciptakan kesan yang unik, yang kadang itu kayak berlawanan, namun ketika dipikir juga bahwa itu tuh masuk akal seperti itu. Nah, contohnya seperti iklan yang ini. Gue emang beda dari kecil. Jeli lihat peluang usaha. Tapi kayaknya semesta nggak berpihak ke gue. Ini cewek gue, masa depan karirnya udah aman. Ini teman-teman gue, masa depan karir udah nyaman. Ini orang tua gue, setia di perusahaannya. Kita pengen kamu bahagia, kata bapak. Nggak mungkin deh gue jadi pengusaha. Mulai aja dulu.
Karena semua bisa dimulai dari Tokopedia. Di iklan itu, paradoks ini tuh disampaikan dengan kondisi saat tokoh atau pemeran di situ tuh tampak ragu dia akan bisa memulai sebuah bisnis gitu, walaupun sebenarnya dia sudah memiliki bakat pebisnis gitu. Namun dia merasa ragu ketika melihat teman-teman atau orang-orang di sekitarnya. Namun ada tagline dalam iklan tersebut yang mengatakan mulai aja dulu. Nah, di situ terjadi pertentangan di mana keraguan itu dibalas dengan kayak melakukan tindakannya langsung saja dulu gitu. Jadi ragu dibalas dengan tindakan nekat. Seperti itu. Selanjutnya ada majas sinisme. Nah, majas sinisme ini adalah majas yang berupa sindiran dan disampaikan secara halus. Tujuannya agar tidak terasa kasar atau menyinggung secara langsung. Nah, dalam iklan itu biasanya majas sinisme digunakan untuk menyindir suatu kebiasaan atau perilaku tertentu dari audiens agar audiens itu dapat menangkap pesannya tanpa terasa tersinggung. Jadi kesannya kayak tidak terlalu belak-belakan gitu. Nah, contohnya di iklan ini. Minta apa? Jadikan aku pemimpin tegas, dipercaya, jujur bisa, Jin? Bisa. Pilihlah saya. Saya pengen kaya raya. Punya puluhan rumah dan mobil mewah. Selingkuhan di mana-mana. Yang penting happy. Kok bablas, Jin? Jujur kan? Nah, di iklan itu mereka menggunakan majas sinisme dalam penceritaannya, dan di situ diceritakan seorang pemimpin yang ingin mencalonkan dirinya dan meminta bantuan jin agar dia dapat berbicara dengan wibawa dan jujur gitu. Nah, ini sebenarnya sinisme terhadap realitas sosial saat ini, di mana banyak pemimpin yang sulit mendapat kepercayaan kepada rakyatnya karena saat kampanye mungkin mengatakan program kerja yang baik, namun saat dilaksanakan tidak dilaksanakan terlalu begitu baik atau bahkan mungkin menimbulkan kerugian, dan ada hal lain yang mereka lakukan di balik program kerja yang gemilang tersebut. Dan di sini diceritakan bahwa sang calon pemimpin itu mengatakan hal yang sejujur-jujurnya, apa yang sebenarnya dia itu pengen lakukan ketika setelah menerima jabatan tersebut. Selanjutnya adalah majas ironi. Nah, majas ironi itu majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Nah, biasanya majas ini tuh digunakan untuk sebuah sindiran juga secara halus dalam sebuah iklan. Nah, majas ironi itu di dalam iklan digunakan untuk membuat pesan agar terasa menusuk dan lebih mudah diingat gitu. Kita coba lihat iklan yang ini. Minta apa? Jadi caleg cerdas. Oke. Mimpi. Oh, tak dugem gitu. Impossible. Yang penting dugem. Oke, jadi ironi di sini adalah ketika orang tersebut ingin menjadi calon legislatif yang cerdas. Namun dia meminta bantuan kepada si jin. Jadi seperti dia ingin mendapatkannya dengan cara yang pintas. Padahal kalau kenyataannya dia harus melakukan sesuatu agar bisa menjadi calon legislatif yang cerdas. Namun kenyataannya di dalam pikirannya hanya berisi seperti dugem, berpesta, atau sesuatu hal yang jauh dari kata cerdas. Selanjutnya ada majas sarkasme. Majas sarkasme ini juga
majas sindiran yang disampaikan secara keras, dan memang tujuannya adalah untuk memberikan kritik yang secara tajam, secara pedas, dan secara langsung. Biasanya dapat kita lihat dalam iklan layanan masyarakat. Biasanya majas yang sarkasme ini digunakan untuk memberikan efek yang terkejut atau efek yang sangat tajam kepada audiens, sehingga pesan tersebut dapat menempel dengan baik dan dapat diingat untuk waktu yang lama. Contohnya seperti iklan yang ini. Waspada dan tertib di perlintasan kereta api. Woi, gua udah telat nih. Kecelakaan mengancam. Awas kita, awas. Etika berkendara adalah cerminan budaya bangsa. Kesadaran kita, keselamatan semua. Nah, dari iklan layanan tersebut, sarkasme ini disampaikan dengan cukup tegas dan secara langsung, di mana dalam penggambaran itu pengendara yang menerobos palang kereta digambarkan tertabrak kereta, dan setelah itu juga ditunjukkan beberapa foto pasca kecelakaan kereta. Jadi itu ditujukan untuk memberikan efek kejut kepada penonton, sehingga maknanya dapat diterima dengan cepat dan secara langsung. Selanjutnya ada majas litotes. Nah, majas ini adalah majas yang menyatakan suatu dengan cara yang merendahkan diri atau mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, biasanya kalau di iklan ini tuh untuk memberikan kesan bahwa mereka, perusahaan atau produk tersebut itu terkesan rendah hati dan sederhana. Contohnya iklan yang ini. Nah, dari iklan tersebut adalah dari iklan tersebut adalah iklan mobil mini. Di situ majas litotes ditunjukkan pada sebuah tipografi yang bertuliskan not normal. Nah, di sini konotasi dari not normal itu bertujuan untuk merendah, karena biasanya kata not normal atau tidak normal itu dikaitkan dengan hal yang negatif. Tapi sebenarnya ungkapan ini tuh digunakan untuk menonjolkan karakter unik yang dimiliki produk tersebut, sehingga kata tidak normal itu sebenarnya digunakan untuk memuji produk tersebut bahwa dia itu lebih dari sekedar mobil biasa. Selanjutnya, yang terakhir adalah majas hiperbola. Majas ini itu biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan yang berlebihan atau digambarkan sesuatu yang berlebihan atau wow gitu, sehingga dapat menarik perhatian audiens dan membuat kesan yang mungkin di luar ekspektasi audiens. Majas ini juga sering banget kita temui di beberapa iklan-iklan yang bertayangan di TV atau mungkin di ponsel. Nah, contoh salah satu iklan dengan majas hiperbola adalah iklan ini. Hey guys, apa iya panasnya pas puasa bikin apa-apa berasa berat? Nyatanya emang berat sih nahan nyegerinya Sprite habis buka. Sprite nyatanya nyegerin kalau udah buka. No bokis. Iklan itu adalah iklan produk minuman Sprite. Nah, mereka menggunakan majas hiperbola dalam penceritaan visualnya, di mana mereka menggambarkan rasa haus dan panas itu terasa sangat berat sampai-sampai mendorong sepeda motor saja itu tidak bisa. Padahal sepeda motor adalah barang yang dinilai cukup ringan untuk didorong oleh manusia dewasa. Namun ditambahkan sebuah komedi di mana bahwa sepeda motor itu ternyata dikunci cakram.
Nah, lalu dikatakan juga semuanya akan terasa ringan apabila minum produk tersebut. Lalu motor itu kemudian dapat didorong atau dinyalakan dengan mudah. Nah, itu tadi adalah ke-11 Majas beserta contoh iklannya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.